teman-teman semua, hari ini gue lagi bersama Bro Daniel. Kebetulan Bro Daniel mengundang gue mengajak ke sini. Kita sih sebenarnya hari ini podcastnya itu obrolan santai. Gue hari ini pengen membahas salah satu ikan yang lagi fenomenal banget di Indonesia. Tapi pada penasaran kan tetap standby. Sore Bro Daniel, gimana kabarnya? Kita salam siku dong. Oke, siap. Karena Gimana hari ini lagi corona, jadi salamannya jaga jarak, ada setengah meter setengah ya. Oke, Daniel, kita ngopi dulu sebentar. Siap. Ya, oke Bro. Gimana kabarnya Bro? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pacar masih yang lama? Masih. Siap. Oke. Jadi gini Bro Daniel, hari ini tuh kebetulan kemarin gue buka salah satu Instagram yang lo miliki ya, bahwa kesibukan hari ini tuh lo sebagai penjual apa, cupang ya? Cupang. Oh, cupang. Gimana Bro ceritanya kalau bisa sambil jualan cupang gitu, yang dulu 3 tahun lalu kan lo adalah seorang laki-laki tapi yang suka ganti-ganti pasangan. Jadi sekarang beralih profesi jadi tukang jualan cupang. Gimana nih Bro ceritanya Bro? Jadi ceritanya cuma iseng-iseng sih dulu. Iseng-iseng Iseng-iseng dapat hadiah ya? Enggak, gue punya akuarium, Yes betul. punya 4. Gue iseng-iseng nyari ikan cupang tuh langka banget. Langka. Di tukang-tukang ikan tuh nggak ada. Ikan cupang itu? Iya, ikan cupang tuh nggak ada. Sampai gue nyari ke Pasar Parung. Akhirnya gue nemu daerah Pamulang, dapet seekornya itu harga 150.000. Satu ekor ikan cupang itu? Satu ekor ikan cupang. Luar biasa banget ikan cupang ya. Nah itu pun jelek. Itu jelek, Itu jelek banget. Itu paling jelek, berarti Itu harga paling 150.000 itu udah paling jelek banget. Paling jelek. Gue datang ke tempat budidaya cupang. Itu di daerah mana Bro? Daerah BSD. Oh, daerah BSD ya betul. Gue bawa duit 500.000. Gue kira dapat 10. Wes. Gue kira tuh dulu dapat 10. Nah ternyata 500.000 pun, itu pun satu biji pun nggak dapet. Satu biji nggak dapet? Nggak dapet. Satu ekor pun nggak dapet sama sekali. Itu range harganya dia jual 1 juta. Satu ikan cupang doang 1 juta? Satu ikan cupang. Gila ya, ikan cupang ya, mahal banget gitu, sumpah dah. Gue baru tahu loh, kalau misalnya emang nggak obrol santai sama Mas Bro Daniel, mungkin gue nggak tahu loh ikan cupang ini. Tapi kalau ikan cupang itu emang ada kriteria gitu ya Bro ya? Misalnya ikan cupang hias apa-apa gitu, setahu gue. Banyak. Itu ada ikan cupang apa aja sih? Ada jenis plakat. Plakat, yes. Plakat tuh kayak yang gue mainin sekarang ini. Ya. Half moon tuh ekornya lebar. Terus ada krontel itu bisa dibilang waktu SD itu serit. Cupang serit. Cupang serit itu kayak gimana ya? Cupang serit beda ya? Gua nggak main serit. Kalau warnanya beda-beda apa motifnya aja sih sebenarnya yang membedakan ikan tersebut itu? Sekarang warna tuh udah jadi satu ya. Yang bikin beda tuh jenis. Oh, jenis ikannya itu ya? Ya? Plakat, half moon, terus krontel, terus ada giant, aduan juga masih, cuma aduan jarang dipakai. Kalau buat sekarang tuh gue mainnya hias, lebih ke hias sih. Buat ke kontes. Oh, ikan-ikan kontes. Oh, gitu. Kalau gua dengar sih pernah baca di internet juga, ada bahkan ikan cupang itu ada yang nyampe harga 100 apa 300 jutaan gitu. Itu emang semenarik itu gitu loh ikan cupang. Mendingan gua kalau misalnya dapat uang segitu mendingan gua beli. Gila. Waduh, ikan cupang luar biasa nih, kayak lumayan juga ya kalau misalnya lu sebulan ngeluarin 200 ikan cupang bisa nikah lagi ya. Oh, udah nikah belum? Belum. Belum. Rencana Tahun ini, tapi kan karena ada corona jadi ditunda dulu. Ditunda dulu ya. Biasanya ada kontes-kontesnya sendiri ya. Kalau lu biasa suka ikut kontes kemana aja sih? Gua kemarin ASBSD. Oh, SBSD yang di Serpong sana ya? Iya. Itu kontesnya dalam gimana kalau di kontes cupang gitu? Semua jenis ada. Di sana lu pernah juara juga apa gimana? Pernah. Juara 1. Juara 1, gila. Langsung ada kokoh-kokoh dari Cina. Dibeli di tempat sama dia. Berapa aja dijualnya? Gue jual 2.500.000. Anjir, mahal banget sumpah. Lumayan ya 2,5 juta loh. Gue bisa beli cincin buat nikahin lo pasti. 2,5 itu langsung dibayar sama dia di tempat langsung itu? Di tempat. Pas penilaian selesai, langsung dia datangin gua, nanya
dijual nggak kata dia. Gue sih sebenarnya mau gue lanjutin buat indukan, cuma Sayang juga ya. keplak duit ya. Ya, untuk cupang sendiri nih, kalau misalnya emang ada perlombaan gitu itu bayar apa enggak sih? Bayar, semua pasti bayar. Bayar dulu ya. Waktu itu gue naruh 10 ekor ikan, itu per ikannya 100.000. 100.000 satu ikan. Satu ikan 100.000. Berarti lu dapat 10 ikan berarti 1 juta dong ya? Iya. Gori itu cuma 4. Best of the best sama berapa tuh gue lupa, 3. Nah yang juara 1 tuh cuma 1 doang, sisanya juara 3. Sisanya juara 3 sama best of the best itu. Buset. Nah kalau ikan Jepang sendiri itu pasti persaingannya ada dong bro. Kalau misalnya emang ikan Jepang harganya mahal, banyak banget persaingan. Banyak seller dari mana aja, dari Indonesia tuh jualan ikan semua sekarang. Iya sih ya. Rata-rata Di online aja kayak di Instagram, di Facebook kan lumayan banyak juga sih sekarang. Ada gue lihat YouTuber namanya si bukan Jawin, siapa yang orang Bandung itu ya, yang bocah kecil main cupang itu. Anjing, penontonnya berapa puluh ribu itu kan. Cuman main cupang doang, digini-gini doang cupang udah buset dah. Lu pernah gak sih maksudnya kalau misalnya kayak temen lu mungkin sesama tukang cupang juga mungkin ya saling sikut menyikut gitu. Ada gimana tuh bro? Mungkin ada. Banyak. Gue kenal sama beberapa seller. Sampai sekarang gue nggak mau kenal seller cupang sebenarnya. Hanya kalau mau berteman ya silahkan. Cuma gue nggak bisa kayak dulu lagi. Dulu gue ketipu 100 ekor ikan. Ketipu? Oh shit. 100 ekor ikan. Jadi mereka cara menipunya tuh gimana bro? Kalau ikan kan sama aja. Kalau misalnya kita emang nggak tahu, kita belikan tukang ikan ya ikan kita dapat biasa kan? Iya. Nah yang membedakannya lu bisa statement lu ketipu sama orang penjual dasar ikan cupang itu gimana? Awalnya temenan. Dia sering ke rumah, terus dia bilang butuh 100 ekor gitu buat YouTube channelnya dia. Dia punya YouTube channel. Gue bawain 100 ekor ikan, besoknya dia bilang mati semua, padahal dijual sama dia. Iya. Berarti dia nggak ngembangin ikan Jepang tapi malah dijual ya. Iya. Buset. Berarti YouTube-nya gimana? Masih ada apa nggak sekarang YouTube-nya? Masih ada YouTube-nya. Tapi masih berjalan di YouTube-nya? Masih berjalan. Dia eksis di Instagram, di YouTube dia eksis. Mau disebutin nggak namanya di bawah sini biar nanti yang nonton tahu? Gak usah. Gak usah ya? Gak usah. Ikhlas aja. Pakannya sendiri ikan cupang itu apa sih sebenarnya? Banyak pakannya dia. Dia ada pelet, ada kutu air, ada jentik, nyamuk tuh alternatif buat yang di rumahnya banyak nyamuk. Bagus ya berarti ya? Bagus. Aduh, gua kalau melihara cupang di rumah gua kan banyak nyamuk tuh. Nyamuk gua pada habis kali ya kalau gitu ya. Kemungkinan bisa habis bro. Kalau ikan cupang, dia dari mulai lahir itu sampai berapa tahun sih dia bertahannya itu? Tergantung perawatan. Tapi ada yang sampai 10 tahun nggak sih dia? Gue kalau 10 tahun sih belum nemu. Cuma kalau gue ada paling tua tuh umur 1,5 tahun. Baru mati kemarin sih ikannya. Anjir. Sedih dong lu. Dibungkus gitu kalau mati. Gue ngerinya nggak dibungkus aja, nggak dimatiin langsung buang ke kali gitu kan. Itu lu melihara udah sayang sangat banget kan, lu lus yang kalau misalnya emang terlihat jelas gede banget mungkin dilus ya. Mungkin sama aja sih ikan cupang itu lu perhatiin tiba-tiba mati kayak gitu. Ada penyesalan nggak sih? Enggak sih. Nggak ada ya? Enggak. Beda ya kalau misalnya lu lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin. Aduh, itu beda ya. Itu beda. Ini bro ngomong-ngomong di mana bro? Kayaknya suasananya sunyi, adem gitu ya. Ini di Sawangan lokasinya. Oh di Sawangan. Pondok Petir. Di Pondok Petir. Kalau yang penjualan ikan cupang sendiri di daerah Pondok Petir banyak gak sih? Banyak mungkin, tapi gue nggak tahu gitu ya tempatnya di mana. Cuma gue kadang kalau beli kan, kalau gue ngambil indukan tuh kadang dari luar Indo. Oh dari luar Indonesia? Nah, kalau biasa ngambil di Thailand. Buset. Emang kalau di Indonesia yang reseller gitu gak ada ya? Gimana? Ada, cuma dia harganya
Mahal ya? Lebih 2 kali lipat pertama. Di Thailand gua mainnya dolar. Di Thailand misalnya 100 US, di Indo dia jual bisa 3 juta. Oh gitu. 100 US kan 1,5 1.500.000. Dia bisa jual 3 juta. Anjir, mahal banget. Ngambil untungnya dia lebih gede biasanya. Tapi kalau misalnya emang lo ngambil barang dari Thailand gitu, berarti itu dolar kan di harganya ya? Iya. Itu berapa, apa kalau misalnya lo pesen itu dari Thailand ke sini berapa minggu sih baru sampainya? Seminggu. Tapi kondisi ikan hidup gak? Gue ngerinya mati loh, serius dah. Hidup. Gue waktu itu pengiriman ke Aceh sebelum lebaran. Gue ngirim, nyampe nya tuh setelah lebaran lewat 2 minggu, lewat seminggu. Itu hidup ikan di Aceh. Hidup. Gue gak bisa bayangin gitu loh, gila. Ikan sekecil itu gitu ya. Berarti itu kalau misalnya lo ngirim ke Aceh apa beli dari luar ke sini itu dimasukin apa tuh airnya? Plastik apa? Plastik biasa, cuma ikan gue puasain dulu biar enggak BAB biasanya gitu ya. Kan kotorannya dia tuh bahaya, bikin penyakit. Kotoran itu. Ada kayak manusia ya, harus suruh puasa dulu ya. Gila juga ya kan cupang ya. Itu kalau misalnya emang dikirim ke Aceh gitu bro, berarti lu masukin plastik gitu ya? Iya, gue masukin plastik. Kalau misalnya emang dikirim ke lu pengiriman, misalnya ke jasa pengiriman gitu, itu pasti otomatis dibungkus kan ya? Iya, dibungkus. Pertama dari sini gue masukin plastik. Nah, gue ada box packing namanya. Box packing, oh yes. Gue masukin box packing, baru gue lakban, gue rapihin lagi, nanti tinggal kirim. Kurir yang jemput biasanya ke sini kurir jemput. Tapi lu pernah gak sih kalau misalnya emang lu jualan ikan cupang nih ngirim ke luar Indonesia apa ke Indonesia yang jauh dari kita lah istilahnya, pasti pernah gak sih maksudnya pas lu jual tiba-tiba mati gitu pas sampai orang itu? Enggak, justru yang jarak-jarak dekat yang mati. Oh gitu ya? Iya, masih daerah Jabodetabek kadang, tapi yang luar pulau tuh yang aman. Soalnya gue mau karantina. Ini kayak isolasi juga dong? Iya, gue mau karantina. Buset, kayak isolasi juga ya cupang ya? Karantina. Jadi biayanya beda lagi, biaya kirim, biaya karantina beda lagi. Gue ngirim ke Amerika, ke Dubai, aman. Buset, itu kalau ke Amerika berapa hari bro? Seminggu sama, tetap seminggu. Pengiriman luar Indonesia seminggu. Nah kalau untuk jasa pengirimannya sendiri, kalau ke luar negeri itu, dia beda gak sih tarifnya? Beda. Kalau Indonesia tuh masih Jabodetabek 18.000, luar Jabodetabek mungkin 50-an. 50 ribuan. Nah kalau ke Amerika itu gua pakai 2 transceiver. Apa tuh transfer? Transceiver itu Jasper, jasa pengiriman juga. Jasa pengiriman, cuman dia khusus ikan. Nah khusus ikan, jadi misal gua kirim ke Tiki dulu, dari Tiki dikirim ke transceiver, dari transceiver baru dikirim keluar. Kalau transceiver itu emang khusus buat barang-barang yang ke luar negeri gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya mau lu ngirim ke Tiki misalnya ya, ke pos apa ke apalah, ke jasa pengiriman gitu, itu masuk, berarti ada di karantina dulu berapa hari gitu apa? Langsung di fake gitu ya? Biasanya gua ngirim ke dia, nah dari dia tuh di karantina 2 hari, besoknya baru dikirim. Kalau di karantina sendiri itu emang dilepas dulu apa? Dilepas dulu. Oh dilepas dulu di apa istilahnya itu? Dia punya tempat yang buat khusus buat ikan kali ya di situ ya? Bisa kayak gitu. Juga ya sampai ke Amerika loh. Gimana bro kesan pas mungkin sih sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ya, maksudnya kirim ke luar kota bahkan ke luar negeri termasuk Eropa sendiri itu, lu pertama berasa mimpi apa enggak sih? Maksudnya dari ikan yang kecil gitu loh sampai ke Amerika gitu. Mimpi sih, kayak mimpi. Kayak mimpi. Nggak nyangka aja gitu. Pertama kali gue jual ikan itu, gue bingung naruh harga berapa karena gue gue cuma sekedar hobi, suka awalnya. Terus gue sebutin harga, dia tertarik. Jepang sendiri itu ada salah satu buat ngawinin gitu ya, istilahnya apa sih ngawinin? Breeding. Apa? Oh breeding. Breeding. Bukan nikahin gitu. Orang kali. Jadi itu gimana bro? Maksudnya itu ikan cupang misalnya 2 kita masukin ke air,
Itu emang ada caranya sendiri buat dia breeding gitu ya? Apa gimana? Ada alatnya sendiri apa? Coba boleh jelasin nggak bro gimana? Bukan alat sih, lebih tepatnya kita nyiapin wadah buat dia buat dia kawin lah kasarnya, buat dia kawin. Nanti di wadah itu 1 kali 24 jam dia dipisah dulu, tapi disatuin dalam wadah. Misalnya kayak gini, ini kita buka nih sekatnya nih. Nah, dia kan saling ngeliat nih. Oh gitu. Nah, saling tatap gitu saling ya. tatap gitu sih. Ikan cupang ada yang jomblo gak sih sebenarnya? Nah ini jomblo nih. Jomblo semua nih. Kalau misalnya emang ditutup ini jadi jomblo, kalau kita buka jadi nggak jomblo lagi gitu ya. Oh gitu bro. Jadi kalau misalnya emang ini berarti yang si ini tuh ngaruh juga ya, yang ini tuh ngaruh ya? Sekat. Oh jadi gimana bro? Kalau untuk sekat sendiri kok bisa berpengaruh gitu ya? Biar kalau anak-anak komunitas atau tukang cupang sih bilangnya biar nggak berantem. Nah ini tuh namanya olahraga flaring atau ngedok. Ngedok. Nah kan dia kan ngedok tuh pakai insang. Dibuka gitu kan ya. Yes. Dibuka gitu. Nah kalau gue pernah ngediemin gitu 24 jam gue buka terus, nah insangnya itu kayak megap-megap gitu, mungkin sakit kali gitu ya kebanyakan. Ngaruh juga ya ternyata ya. Ngaruh gitu. Kalau emang ditutup sama ini emang ikan normal kayak biasa. Kayak biasa. Tapi kemungkinan nih bro, kalau misalnya emang si warna ini sekat ini diambil, mungkin 1 hari apa 2 hari ikan tersebut bakal berubah juga. Bahkan bisa mati juga mungkin ya? Bisa mati karena kecapean. Kok bisa kecapean? Padahal kan ada penghalang bro buat berantem itu gimana sih? Nah kan ini dibuka. Ini dibuka. Dia lihat insangnya ngedok terus kan, membuka gitu kan. Nah dia bakal kayak gitu terus. Nanti dia capek sendiri. Mungkin kalau ditutup lagi tuh insang kayak megap-megap gitu. Stres mungkin ya. Stres. Bisa mati juga sih. Pernah gue ngalamin soalnya kayak gitu. Kalau ini terbuatnya dari apa bro? Gue bikin sendiri sih itu. Kertas biasa kan ini ya? Dari karton gue laminating sendiri. Jadi ini emang nggak transparan ya kelihatannya ya? Kalau misalnya emang transparan berarti dia masih ngelihat, masih tatap-tatapan. Nah itu yang masalah breeding breeding itu gimana bro? Jadi kalau misalnya kita mau breeding ikan itu gimana caranya? Nanti ada videonya mungkin ya. Gua siapin wadah, terus botol aqua kecil. Itu botol aqua kecil tuh buat naruh si perempuannya. Mungkin ini deh kayak sama gelas deh, gimana coba sama gelas ini? Sama gelas nih. Ini wadah gede, terus dalaman nih perempuannya nih. Oh yang di ikan tersebut? Di botol tersebut perempuannya. Nah di wadah itu kita taruh laki 1. Oh dimasukin ke situ, digabungin sama yang perempuannya itu? Iya, cuman kan dia tetap bisa ngeliat si cewek. Jelang 1 kali 24 jam baru kita buka, dia nggak bakal berantem. Jadi kalau si cowoknya udah buat gelembung-gelembung, kita lepas si ceweknya, kita satuin di dalam wadah. Tungguin 1 kali 24 jam lagi, kemungkinan udah nelor. Kalau udah nelor tuh si cewek bakal dipukulin sama si cowok. Si ikan itu, ikan. Buat agak jauh-jauh si cewek dari si telurnya itu. Nah prosesnya setelah itu tuh berapa hari bro bisa si ikan itu? Pokoknya 3 hari paling cepet. Paling cepet 3 hari baru bisa beranak gitu ya? Paling cepet 3 hari udah si indukan perempuannya harus dipisah biar nggak makanin telur. Oh gitu, gue pikir jadi dia tuh sama ya kalau misalnya ikan cupang itu bukan pas begitu lahir gue pikir langsung kayak ikan kecil-kecil gitu ya. Jadi enggak pas begitu lo breeding berarti nanti tuh kayak keluar telur kecil-kecil gitu ya. Telur kecil. Nah kalau misalnya pas keluar telur kecil itu kan nggak mungkin kalau misalnya mau lu masukin sini kan? Iya enggak. Berarti itu ada alatnya tersendiri buat memisahkan alat pembesarannya. Wadah pembesaran ada lagi. Itu namanya apa bro kalau misalnya alat pembesar itu? Wadah pembesaran. Gue taruh di wadah pembesaran. Itu setiap sehari sekali dikasih kutu air buat makan anaknya. Kutu air, gue bingung kutu airnya beli di mana? Heran anjir kutu air bro. Kutu air kan kecil-kecil banget. Iya, kutu air banyak yang jual. Ada itu yang jual serius loh? Iya, ada yang jual. Banyak di mana bro? Gue mau beli kutu air. Lu buat apaan kutu air? Gila, kutu air sampai dijual itu. Iya. Jadi kalau misalnya emang dia udah dinikahin, terus dimasukin ke tempat yang besar itu mungkin ya, itu lu harus beli kutu air dong tuh.
Gua kultur juga sih, kultur tuh buat sendiri. Kalau buat Bisa sendiri gimana bro? Buat sendiri? pakai Artemia. Artemia. benar. Artemia sama kutu air tuh beda. Artemia tuh kayak udang, jatuhnya kayak udang. Itu buat burayak. Burayak itu anak cupang ya. Mungkin lu nggak ngerti ini maksudnya. Gak jelasin. Burayak itu anak cupang yang masih segede-gede jarum. Seujung jarum itu usia 3 sampai 12 hari. Nah, setelah masa lewat 12 hari itu indukan udah mulai bisa dipisah. Tapi masing-masing breeder ikan cupang itu punya caranya masing-masing sih, beda gitu buat ngawinin ikan cupang. Kalau itu sih cara gua. Tapi mungkin semua orang pun untuk ikan cupang beda-beda cara ya. Beda cara buat ngawininnya. Gila, keren juga ya, sampai menikah gitu, sampai punya anak, sampai lu beli kutu air. Gua masih jujur, gua masih blank banget terhadap kutu air ini. Kalau misal lu beli kutu air gimana caranya? Kan kutu air tuh kayak gimana sih? Kutu air kecil-kecil. Tapi kalau emang lu beli, emang ada itu? Ada juga. Itu jualnya per kilo apa gimana? Per gelas. Oh, per gelas? Iya. Per gelas itu segelas gini lah. Segelas gini tuh 25.000. Full tanpa air gitu ya. Full tanpa air 25.000. Kan kalau beli kutu air tuh nyesek juga sih, bro. Mahal ya dia? Mahal. Berapa aja satu gelasnya, bro? Iya, 25.000. 25.000 satu gelas. Gila, kutu air doang di Indonesia laku loh, ya kutu air anjir. Parah banget sebenarnya. Malah sekarang lagi rame jual pakan ikan daripada jual ikan. Iya ya. Karena harga ikannya melonjak. Melonjak naik ya. Jadi pembicaraan hari ini tuh lumayan seru juga ya terkait dengan seputar ikan cupang. Mungkin sebelum gua closing di ini, kalau vlog gue tuh namanya Obras Bro. Jadi obrolan santai. Tapi hari ini obrolan santai tentang seputar ikan cupang nih. Oke, mungkin video dari gua dan Bro Daniel mungkin cukup segitu aja kali ya, Bro. Mungkin nanti ada, kalau misalnya emang ada yang bermanfaat boleh diambil, kalau misalnya nggak bermanfaat ya nggak apa-apa, ditinggalin aja. Dan kalau misalnya lu suka dengan video Obras gua, boleh kok lu klik subscribe gua ini. Tapi kalau misalnya lu gak suka ya lu tinggal like aja terus lu tinggalin. Oke, Bro Daniel, sebelum gua closing video hari ini, mungkin Bro Daniel ada sedikit pesan dan kesan buat pengoleksi cupang dan pembeli cupang nantinya. Pembeli cupang. Iya. Gimana tuh, Bro? Biar kita nggak merasa tertipu kalau misalnya kita beli cupang. Lebih detail lagi. Terus juga lebih sopan nanyanya sama penjualnya. Oh, lebih santuy gitu ya. Karena kan banyak tuh yang nanya, "Bang, berapa, Bang?" Udah dikasih harga terus nggak bales, terus kabur gitu aja. Nah, itu tahu gak, Bro? Itu tuh anak rebahan zaman sekarang yang keadaannya santuy. Tiap hari rebahan gitu, nanya-nanya yang gak jelas tuh kayak gitu tuh anak rebahan. Berarti lu hasad beberapa bulan lalu mungkin lu kena sama anak rebahan, Bro. Gimana, Bro? Mungkin bisa lanjut, Bro? Iya. Lebih sopan aja nanyanya ke seller-seller karena mereka juga nyari duit kan. Iya, betul. Lebih teliti lagi kalau beli cupang, takut banyak kejadian cupangnya warnanya A sampainya warnanya B. Oh iya, benar sih, banyak sih kayak penipuan gitu loh ya. Iya, jadi kasihan juga. Lebih teliti lagi dalam memilih buat koleksi ya. Iya. Itu aja sih. Instagram cupang lu apa? Oh iya, jangan lupa di follow di bawah. Dans Beta 13, DANS BETTA 13. Oke, nanti gue tampilin poin di bawah sini. Kalau enggak, gue tampilin di samping lu aja gitu, nanti biar Siap. pengikut gue pada follow Instagram lu. Oke, mungkin Bro itu aja. Sekian, terima kasih atas waktu dan partisipasi lu. Semoga jual ikan cupang lu semakin berkembang dan nggak hanya di Eropa sih, mungkin pasarannya nanti akan semakin meluas di lokal dan di Eropa juga tentunya. Mungkin itu aja, Bro. Dan sampai ketemu lagi, kita salam perpisahan dulu. Selamat malam, ini soalnya udah ada nih, kita tutup aja. Oke, selamat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.